Halo teman-teman semua, salah satu prinsip Agile adalah the best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. Self-organizing. Self-organizing teams ini pada dasarnya adalah tim-tim yang diberikan otonomi untuk bekerja. Otonominya pada prinsipnya diberikan dalam dua hal. Yang pertama, penentuan, yang kedua, pembuatan. Penentuan dan pembuatan apa? Tentu saja penentuan dan pembuatan produk. Jadi, tim tersebut dapat menentukan produk apa yang paling bernilai, paling layak pakai. Lalu, tim itu juga memiliki otonomi untuk membuat produk yang sudah ditentukan bersama-sama di dalam tim tersebut. Nah, untuk mendapatkan otonomi itu, salah satu hal yang perlu kita ciptakan yang menjadi tanggung jawab pihak manajemen itu adalah keamanan untuk berbuat salah tanpa disalahkan. Jadi untuk bisa menciptakan otonomi, kita harus menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk berbuat salah, yang memperbolehkan kesalahan terjadi tanpa harus disalahkan. Kenapa begitu? Karena dari berbuat salah ini diharapkan akan muncul keberanian untuk menciptakan ide-ide baru. Pada prinsipnya, keberanian untuk melakukan inovasi. Bergerak keluar dari batas yang ada. Tapi sejauh apa kita boleh memberikan kesempatan tersebut? Sejauh apa toleransi kita berikan untuk berbuat salah? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena tidak mungkin salah itu bisa dibiarkan terus-menerus kan. Nah, coba bayangkan dalam contoh ini, ada X, saya tidak pandai membuat nama, jadi saya sebut saja X ya. X harus berurusan dengan tim 1 yang dibantu oleh A, tapi karena A tidak berhasil menyelesaikan permintaan X, maka X akhirnya dibantu oleh B. Baru selesai. X pun harus berurusan dengan tim 2. Dengan tim 2, X dibantu oleh C. Tapi karena C butuh waktu terlalu lama untuk menyelesaikan permintaan X, maka X akhirnya dibantu oleh D. X juga harus berurusan dengan tim ketiga. Tim ketiga tentu saja dibantu oleh, seperti pola yang di atas ya, dibantu oleh E di sini. Kita arahkan garisnya ke sini. Tapi karena E tidak berhasil memenuhi kebutuhan X, maka X dibantu oleh F. Di sini kita bisa bersikap positif ya. Bisa saja memang A, C, dan E itu melakukan kesalahan tersebut tanpa ada niat buruk apapun. Honest mistakes kalau kata orang barat. Tapi apa yang terjadi kalau kesalahan tersebut sudah terjadi sebanyak 2 kali misalnya? Masih melakukan kesalahan yang sama atau yang serupa. Oh oke, kita masih bisa bersikap positif lalu kita berikan kesempatan. Tapi apa yang terjadi kalau akhirnya kita kembali ke tim 1, masih juga A tidak kompeten, akhirnya dia membuat kesalahan sebanyak 3 kali. Atau dengan C, di tim 2, begitu juga. Dia sampai membuat 3 kali kesalahan. Atau dengan E, pun dia membuat kesalahan yang sama, sebanyak 3 kali. Maka toleransinya itu sudah tidak bisa lagi diberikan karena
masalah yang muncul itu justru sudah menumpuk. Jadi di sini ada timbunan masalah nantinya. Yang lebih parah lagi adalah kalau A dan C lalu dengan E itu adalah orang yang sama. Kita sering lihat ada orang-orang yang lintas tim kan? Kalau A, C, dan E itu sama, timbunan masalahnya terus menumpuk berarti ada satu sumber nih. Satu sumber yang menjadi masalah. Nah, ini tentu saja membutuhkan intervensi dari pihak manajemen. Karena kalau dibiarkan, masalah itu akan muncul lagi berkali-kali dan sikap positif yang tadinya bagus, ini akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru membuat timbunan masalah ini. Nah, pada contoh ini kita bisa lihat salah satu penyebab bahwa sebenarnya sikap positif justru memiliki dampak yang negatif ya. Tapi fokusnya bukan di situ. Bagaimana akhirnya kita bisa menemukan titik tengah agar rasa aman untuk berbuat salah ini tidak diartikan atau tidak ditanggapi menjadi atau menyebabkan kelalaian. Nah, ini yang perlu dihindari supaya tidak terjadi masalah yang menumpuk di kemudian hari. Nah, penerapan Agile nantinya harus menemukan keseimbangan antara berbuat salah, tapi juga mencegah terjadinya kelalaian. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita harus benar-benar meminta peran serta manajemen agar otonomi yang diberikan tidak disalahgunakan menjadi seenak jidat sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Amir pamit.